apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan happy selalu. Jadi di video kali ini video khusus ya, asik. Pertama kalinya gue ngebahas tentang pengalaman gue selama hidup di sini. Sekarang gue lebih ngebahasnya tuh tentang kekurangan dan kelebihan yang kita alami selama hidup di negeri orang ini, gitu. Jadi gue bakal bahas kekurangan dan kelebihan selama kita hidup di Montreal. Kurang lebih tuh apa aja. Jadi yang pertama kali gue bahas adalah kelebihannya dulu ya, yang bagus-bagus dulu deh pokoknya kita bahasnya ya. Jadi keuntungannya pertama kali itu kalau di Montreal tuh enaknya itu Montreal tuh diapit oleh Montreal tuh diapit oleh tiga kota besar. Jadi kota besar pertama itu adalah New York City ya, New York, terus Boston sama Toronto. Jadi kalau dari Montreal ke New York City itu kurang lebih tuh kita tuh bisa perjalanannya kurang lebih ya, tergantung mapsnya ya. Kalau mapsnya Anda error mungkin bisa kayak kita dulu tuh pernah, gila itu tuh terbodoh yang pernah kita tuh trust on our GPS di mobil, which is tuh kayak udah outdated banget, dan kita tuh kena, tau nggak, di New York berapa udah hujan badai segala macam, angin topan, dan kita lewat tuh di countryside, bener-bener countryside, dan serem banget kayak gitu, kayak di film-film horor. Jadi kita tuh ke New York 13 jam, tapi udahlah forget it. Pokoknya dari Montreal ke New York ke New York City ya, itu kurang lebih naik mobil tuh bisa 6,5 sampai 7 jam, tergantung kalian ngedrive gimana. Terus kalau ke Boston juga kurang lebih sama, kayak jarak tempuhnya 7-8 jam ya kalau nggak salah ke Boston. Terus sama ke Toronto 5,5 jam dari sini ya. Jadi Montreal tuh enaknya tuh diapit oleh tiga kota indah itu. Kalau gue kan tipikalnya suka kota besar ya, jadi gue tuh seneng gitu loh ngeliat kota-kota besar, walaupun Montreal tuh bukan kota besar ya. Terus yang kedua, di sini tuh summernya tuh the best banget di sini. Summernya kayak di Indo, jadi kalian nggak usah takut. Kalau seandainya summer di sini tuh bener-bener summernya tuh the best banget kalau menurut gue. The bestnya tuh bukan cuma gara-gara udaranya panasnya aja. Terus juga salah satunya juga festival, banyak banget festival musik, konser, food truck, jajanan segala rupa ada di summer. Di winter juga sih. Pokoknya Montreal tuh enaknya tuh banyak festival ya. Pokoknya kita ngomongin summer dulu ya. Jadi summer di sini tuh the best banget, udaranya kayak di Indo, kadang-kadang tuh sampai heat wave gitu. Tapi mungkin di Indo nggak ada heat wave ya karena kita udah terbiasa kepanasan. Jadi sini tuh kadang-kadang kalau udah 40 derajat tuh udah langsung heat wave kayak gitu deh. Ya udaranya, dan banyak banget festival makanan, festival musik, terus festival Jazz for Love, terus jazz festival, konser, ya pokoknya segala rupa konser tuh, pokoknya segala rupa konser, festival tuh pasti banyak banget di summer. Tapi winter juga, pokoknya enaknya tuh di Montreal kayak gitu. Semua festival tuh banyak banget, jadi kalian nggak akan pernah ngerasa bosan di kota ini, karena just name it deh, segala festival ada di sini. Maksudnya bukan segala festival, maksudnya ya festival musik, makan, segala macam deh, pokoknya banyak banget di sini. Jadi kalian nggak akan pernah ngerasa bosan. Kalau seandainya di summer nanti takut winternya gimana, enggak, kalian nggak usah takut, karena winter pun juga banyak kegiatan di sini. Tenang saja, nggak akan pernah merasa bosen. Terus yang ketiga itu di sini banyak banget benefitnya ya, terutama di Quebec tuh mungkin beda ya sama di provinsi lain, karena di sini tuh provinsinya tuh agak beda sendiri, karena ya pokoknya provinsi itu kayak dia tuh kayak mengeksklusifkan dirinya sama provinsi Kanada yang lain ya. Dia tuh ngerasa dirinya tuh eksklusif banget Quebec itu. Jadi kadang-kadang suka sengak. Nah, jadi tapi kita bahasnya yang positifnya dulu ya. Jadi di sini itu enaknya itu kalau kalian berkeluarga terus pindah ke Kanada, kalian tuh mungkin bisa milih salah satunya itu Quebec. Karena di Quebec itu benefitnya banyak banget buat yang berkeluarga. Jadi kalau kalian mau bawa anak sini,
terutama pasangan muda bawa anak. Jadi tuh di sini benefitnya ada banyak. Jadi kalian bisa dapat benefitnya, salah satunya adalah Garderi. Jadi kalau di seluruh provinsi Kanada itu yang dapat Garderi subsidized itu cuma di Quebec doang. Jadi price-nya itu kurang lebih 8,95 ya kalau nggak salah sekarang, ya hampir $9 buat Garderi per harinya. Tapi kalau di provinsi lain itu mahal banget karena semuanya itu nggak ada yang public, cuma yang private doang kalau nggak salah. Dan itu tuh harganya tuh mahal banget. Kalian bisa bayar kurang lebih minimal ya kayak 1000-an ke atas deh buat Garderi doang. Sama sih kayak di sini private-nya juga harganya 1000-an ke atas, buat ya 1000-an lah buat kalian harus budget. Kalau di sini yang private tuh $1000. Kalau yang public itu mungkin kalian cuma bayar tuh berapa ya? Kalau nggak salah ya average-nya beda-beda dari 150 sampai 200 deh pokoknya kan. Ya pokoknya kayak begitu. Buat daycare kalian bisa ya kurang lebih bayar segitu. Terus selain itu benefitnya juga kalian dapat 2 benefit. Jadi kalian buat anak kalian dapat benefit 2 dari pemerintah pusat sama pemerintah federal sama pemerintah daerahnya. Jadi kalian dapat benefitnya tergantung gaji kalian masing-masing, kalian bakal dapat benefitnya itu. Terus kadang-kadang tuh pemerintah juga kalau seandainya lagi masa-masa kampanye nih, mereka tuh bakal ngasihin kita, nge-spoil kita sama duit. Oke, banyak banget ya benefitnya. Bisa dikasih duit dari pemerintah daerah, bisa dikasih duit sama pemerintah pusat. Kemarin itu gara-gara inflasi kita dapat duit itu bukan kita ya, maksudnya banyak orang dapat duit itu. Kalau yang single itu bisa dapat 200-an, yang berkeluarga itu bisa dapat 400-an, dan single parents itu bisa dapat $600. Tapi tergantung salarinya karena nggak semua orang dapat benefit itu. Kayak begitu deh. Terus tahun lalu pas lagi kampanye gubernur sini, dia itu ngasih duit dengan based on our salary ya, based on salary, bukan per household tapi per orangan. Itu kita tuh dikasih tuh $500 atau $600 gitu deh dulu deh pokoknya tahun lalu bener-bener tahun lalu buat Christmas gift katanya. Asik kan, lumayan banget ya, 5-6 juta gitu loh, cuma satu kali gitu buat kampanye doang. Padahal kan gue juga nggak bisa milih ya karena gue PR ya. Nah kayak gitu benefitnya salah satunya. Sorry di jeda video gara-gara tadi tetangga motong rumput. Jadi gue pengen lanjutin benefitnya tuh di sini tuh maternity leave. Sekarang gue mau membahas maternity leave. Di sini itu kita tuh gue kemarin tuh dapat 1 tahun maternity leave. Tapi sekarang katanya pokoknya parental leave itu udah sampai 1,5 tahun. Gila, lama banget, the best banget. Pokoknya 1,5 tahun. Jadi kalian tuh bisa dibagi. Jadi kalau gue karena masa gue tuh 1 tahun, jadi gue ngambil 1 tahun dan suami gue dapetnya 5 minggu. Tapi itu semua juga bisa dibagi. Kayak yang kedua itu gue ngasih dia lebih juga deh, ngasih dia berapa bulan gitu buat si maternity leave deh kalau nggak salah ya. Terus habis itu ya maternity leave. Terus uang benefit yang kalian dapat dari maternity leave itu kurang lebih di bulan-bulan awal itu sampai pertengahan itu kalau nggak salah kalian tuh dapat 75-70% ya dari gaji kalian. Terus kalau seandainya udah mau mendekati akhir bulan selesai maternity leave-nya, pokoknya maternity parental leave-nya, kalian tuh dapetnya kurang lebih 50-50% dari gaji kalian kayak begitu. Terus benefit selanjutnya itu yang enaknya tuh di sini kalian dapat uang pensiun kalau udah tua. Tapi uang pensiunnya juga dari kita juga ya, dari kita kayak muda. Kalau kalian buka RSPP kalian bakal dapat pensiun juga dari situ, dan juga ada juga dari government yang dikasih, which is ada juga kayak dana pensiun yang langsung di cut sama pemerintah deh, langsung dari gaji kita langsung diambil. Terus benefitnya, terus kalau seandainya kalian nggak kerja, kalian itu dapat bantuan dari pemerintah selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya, buat dapat pekerjaan. Tapi dengan maksimum mereka cuma bisa bantu 61.000 ya. Jadi pemerintah cuma bisa ngasih maksimumnya segitu bantuannya. Tapi ya better kayak begitu daripada nothing. Terus tapi kalau yang buat yang salary-nya udah naik, mungkin kayak
aduh kurang. Tapi kalau yang ya tapi ya mau gimana ya, better kayak begitu daripada nggak sama sekali. Terus di sini tuh juga yang gratis itu kelebihannya tuh di sini tuh sekolah dari TK sampai SMA juga gratis. Jadi anak-anak tuh ya sekolahnya gratis di sini sampai high school. Terus sama kayak bonar transportasi umum. Jadi kalau anak-anak tuh didampingin sama orang tuanya, jadi biasanya tuh mereka tuh gratis dari kecil sampai umur 11 tahun itu kalau naik transportasi umum nggak usah bayar kayak gitu, tidak usah membayar apa-apa. Oh ya, satu lagi pengen gue tambahin, jadi di sini juga yang kelebihannya juga di sini itu kesehatan gratis, tok gratis selama kalian punya kayak BPJS dari sini, dan itu sama sekali nggak bayar ya. Kalau kalian PR atau working permit atau open working permit, kalian bisa dapat RenQ dan itu sama sekali nggak bayar. Jadi kalau kalian melahirkan, batuk, pilek segala macem itu benar-benar gratis. Jadi kalau gue waktu itu melahirkan 2 kali kayak di ruangan VIP gitu, lumayan banget kan, dan gratis, benar-benar datang assalamualaikum, pulang waalaikumsalam kayak gitu. Tapi kekurangannya di sini rumah sakitnya itu antriannya antriannya kayak antrian jodoh, bener-bener jelek banget servisnya. Jadi kalian kalau sana ke emergency, kalau bener-bener udah kayak sangkaratul maut, nah itu kalian bisa langsung ke emergency dan cepat ditanganin. Tapi kalau sana cuma batuk pilek, mendingan gak usah ke emergency, karena buset dah antriannya udah kayak ngantri jodoh, bener-bener susah banget. Terus lanjut ya, sekarang gue mau ngebahas kekurangannya yang di sini, tinggal di sini. Kekurangan dari di sini tuh kalau seandainya kayak gue sama suami gue cuma berdua doang di sini awalnya, jadi tuh jauh dari keluarga, sedih ya. Ya kayak let's say kayak kemarin deh pas melahirkan lagi zaman pandemi, kan itu yang boleh masuk kan cuma gue sama suami gue doang. Terus jadi anak gue yang cewek itu nggak boleh masuk gara-gara ya pandemi, nggak semua orang boleh masuk. Jadi gue harus nitipin anak gue ke salah satu teman gue dan nginepin di rumah teman gue selama 1 hari ya, kalau nggak salah di situ ya, which is nggak enak ya sama teman sendiri ya, kayak begitu. Maksudnya nggak enak repotin orang, tapi ya kayak begitu. Kekurangannya jauh dari keluarga, jadi kayak apa-apa nggak bisa geraknya seluasa kayak di Indo kan kayak lu ama aku mau nitip ya Sabtu Minggu cucu-cucu sama kalian, kita mau pergi nih gini, oh ya udah kayak gitu kan. Kalau di sini tidak, jadi selama 1 tahun 24 jam 365 hari ya selalu sama mereka. Terus kekurangan itu juga di sini tuh apa-apa harus serba bisa, maksudnya apa-apa harus serba sendiri. Kalian harus motong, lihat nih kayak halaman belakang, rumputnya kalian harus cabut rumput sendiri, motong rumput sendiri, bersihin kolam sendiri, nyapu rumah sendiri, ngurus anak sendiri, masak, grocery, semuanya, pokoknya semuanya kalian harus bisa sendiri. Pokoknya kalau di sini tuh harus apa-apa tuh serba sendiri. Jadi kalian harus siapin mental kalian, oke, gue cabut ke luar negeri bukan berarti gue hidup enak, apalagi kalau buat kalian yang terbiasa dilayanin. Jadi kayak di sini tuh anjir kaget gitu loh, maksudnya anjir gue harus bikin semuanya sendiri yang kayak gini. Tapi ya itu takes time ya buat belajar apa-apa sendiri ya kayak begitu. Terus apa-apa serba sendiri, mandiri, harus tahan banting lah kalau di sini ya, harus kuat ya mentalnya ya, karena apa-apa harus sendiri. Terus ya nggak boleh manja, intinya sih bukan mentalnya doang, maksudnya nggak boleh manja di sini tuh kayak nggak bisa makanya orang-orang bule tuh mandiri banget, karena apa tuh kita tuh semua tuh ya sendiri kita bisa gitu loh, nggak usah orang lain, karena tuh di situ tuh mahal banget. Jadi kalau mau minta bantuan orang lain ya, maksudnya kalau mau minta orang kayak manggil tukang gitu ya mahal lah, maksudnya ya mendingan gue kerja sendiri gitu loh ya, kayak bersihin kolam ya ada tukangnya buat bersihin kolam, tapi ya mahal ya, ngapain gue nge-spend ceritanya berapa $100 cuma buat kayak begitu doang, kayak gitu.
gitu. Jadi apa tuh di sini tuh serba sendiri dan serba mahal. Jadi kalau seandainya orang-orang di Indo suka mikir, oh hidup di luar negeri tuh enak ya, apa sih namanya, udah gajinya gede, kalian tuh pasti sukses deh di sana, duitnya banyak. Tidak, karena di sini teksnya juga gede. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang tuh suka salah persepsi ya, mempersepsikan kalau seandainya orang yang tinggal di luar negeri tuh pasti lo kaya raya, lo pasti sukses. Tidak, jauh dari kata itu. Karena di sini tuh apa-apa serba mahal ya. Kita bikin uang segini, ya biaya hidup kita juga segini. Jadi tuh nggak jadi tuh kita tuh nggak jangan mikir yang kayak kita bikin segini dan biaya hidup kita segini, enggak. Karena biaya kita bikin segini, ya biaya hidup kita segini. Jadi kalau seandainya mau dibilang dari kata sukses ya, masih jauh ya kalau kita, maksudnya jauh dari kata itu. Jadi persepsinya ya bisa dirubah lah. Kalau seandainya orang di sini kan juga banyak apa-apa kan, kita tuh di sini nyicil ya. Jadi kalau mikir kayak lo tinggal di luar negeri ya lo pasti enak lah hidup segala-galanya, enggak juga. Apa-apa tuh di sini itu nyicil. Jadi ya semua banyak bule juga apa-apa, maksudnya rumah, mobil segala itu kita nyicil, nggak ada yang cash. Jadi ya kita masih jauh. Maksudnya kalau seandainya dibilang hidup luar negeri enak ya nggak juga, karena apa-apa mahal di sini gitu. Nah itu salah satunya. Terus udara ya di sini ya, sorry bukan udara, maksudnya cuacanya, suhunya, maksudnya di sini tuh suhunya, temperaturnya tuh parah kalau winter. Oh my god. Kutub utara kadang-kadang suka lebih dingin di sini dibandingkan di kutub utara, parah. Di sini tuh kalau winter dahsyatnya minta ampun. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian siapin mental kalian sama jaket winter kalian yang tebal setebal-tebalnya. Karena di sini tuh semuanya serba, oh my god, dingin banget. Di sini tuh dingin banget. Di sini tuh paling dingin tuh kayak minus 40 something deh, kalau nggak salah ya. Kadang-kadang tuh kalau di beberapa kali ya, itu tuh kadang-kadang tuh di Montreal tuh lebih dingin dibandingkan North Pole. Kalian bayangin nggak? Dahsyat banget nggak sih, ini negara parah. Jadi kalau kalian yang mau pindah ke Toronto, ke Montreal mungkin lebih dingin daripada Toronto, tapi kurang lebih sama lah dinginnya kayak begitu. Kalian harus siap-siapin jaket yang tebel karena di sini dahsyat banget winternya. Bener-bener sama itu, sama boots juga, boots yang setebel-tebelnya. Terus apa lagi ya kekurangannya itu di sini? Oh ya, terus kekurangannya salah satunya itu tax. Jadi di sini tuh kota paling, jadi tuh provinsi paling tinggi taxnya tuh di Kanada itu kayaknya tuh di Quebec. Di Quebec itu taxnya itu 15%, kalian bayangin ya, 14,97 atau 96 ya, hampir 15% lah, genepin aja ya. Jadi kalau kalian mau beli, let's say mau beli baju nih, ini baju harga $10 nih. Jadi kalian harus beli baju ini $10 plus tax 15%. Let's say kalau nggak kalian ke restoran nih, kayak lu di restoran habis let's say $15. Jadi kalian harus bayar 15% tax ya, 15% tax pertama dan 15% tip. Jadi kalau di sini tips itu adalah harus wajib umum. Dilihatin tetangga lagi, wajib hukum ya. Jadi 15 anjing malu banget gue, tetangga kayak juga nggak enak ya mau say hi, tapi gue ngomong nggak tahu dia ngomong. Jadi 15% itu wajib. Jadi kalian bayar $15, 15%-nya itu tax, 15% lagi tips. Jadi kalian itu kalau ke restoran kalian harus cetai budget gue berapa, $100 malam ini gue spend. Jadi $100 itu minimal kali $100 ditambahin 30% minimal buat ngabisin malam itu di restoran kayak begitu. Pokoknya tax itu paling minimal 15%. Terus tapi banyak juga restoran di sini kurang lebih 18% buat ngasih tips ke pegawainya. Karena di sini kalau seandainya kalian nggak ngasih tips, kalian bisa dipanggil, hehehe, tips gue mana? Kok tips gue cuma dikasih segini? Kenapa? Beda sama di Europe, beda sama di Indo.